Shalom, damai di hati, puji Tuhan, wanita kaum ibu kolom 14 Jemaat Ebenezer Watutumo yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulaikan ibadah wanita kaum ibu pada saat ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan berita firman-Mu lewat Alkitab. Bukalah hati kami Tuhan, agar firman kebenaran-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Dan berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk membaca bahkan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat pada Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awal kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut,
lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yunus adalah contoh utusan Tuhan yang mencoba lari dari panggilan Tuhan karena menghadapi tantangan. Pada ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Pada saat diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Yunus justru memilih lari dari tanggung jawab dan ia pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus memilih untuk menuruti keinginannya daripada harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Padahal keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Akibat lari dari panggilan Tuhan, Yunus harus mengalami masalah yang hebat. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bahkan Yunus harus mengalami peristiwa paling mengerikan seumur hidupnya, yaitu masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Namun Tuhan mengasihi Yunus sehingga dia memberi kesempatan Yunus untuk bertobat. Dan akhirnya Yunus pergi ke kota Niniwe dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Melalui pelayanannya, orang-orang Niniwe bertobat dan seluruh penduduk kota itu diselamatkan. Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini mengingatkan kita untuk terus belajar dari kehambaan Yesus Kristus sebagai pembentukan integritas kehambaan kita untuk melayani semua orang tanpa pandang bulu. Namun percayalah, bila kita belajar taat kepada perintah Tuhan, Ia akan memampukan kita melakukan kehendak-Nya sesulit apapun itu. Dan lihatlah, Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa melalui hidup kita yang mungkin belum kita bayangkan sebelumnya. Dan biar kiranya Tuhan akan selalu memampukan kita, selalu memberkati kita semua. Amin. Ini aku, jadikanlah ku Allahmu,
firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, kembali lagi kami mengucap syukur karena kami telah membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat menguatkan kami, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Berkati kehidupan keluarga kami Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab boleh terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga bagi jemaat yang bergumul dengan keadaan sakit. Tuhan jamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun diminum. Tuhan berikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan berikan jalan keluar di dalam mengatasi masalah ini. Bagi jemaat yang dalam kebimbangan, Tuhan pertetapkan langkah mereka. Tuhan, tak luput kami berdoa agar penyakit COVID-19 bisa segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Biar kiranya Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara kami. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, gantikanlah bagi mereka penghidupan yang layak, supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena COVID-19. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah, pemimpin bangsa dan negara. Biar kiranya Tuhan memberkati pemerintah dan bangsa dan negara kami, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan mereka boleh berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
demikianlah ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.